Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrinisa Pasca Kristianis Sutopo MPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SDN 104277 Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutu dengan nomor induk mahasiswa 2506 01024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja saya yang saya laksanakan di kelas 4 dengan tema Mensyukuri Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Pilih dua orang untuk membawakan lagu dan doa. Ayo, siapa doanya tadi? Mikael, baru Grace. Ayo ke depan, nah. Oke, kita menyanyi dulu ya sebelum berdoa atau lagunya, nah. Oke, pimpin lagu. Menjadi kita segala puji satu dan tiga ya. Tuhan, selama yang ibunda, kami mau berdoa, tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau belajar ya Tuhan, berkatilah kami selalu ya Tuhan, kasih kami kecerdasan ya Tuhan, berkatilah juga kepada membuat guru-guru kami ya Tuhan, yang mengajari kami ya Tuhan, kasihlah mereka kesabaran ya Tuhan, untuk tetap mengajari kami ya Tuhan, dan susah baik sebentar lagi kami akan bisa belajar ya Tuhan, Engkau selalu ada di pikiran kami ya Tuhan, ada di dekat kami dan di hati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, amin. Silakan dulu. Terima kasih Grace dan Mikael. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, hari ini kita datang semua tidak? Oke. Sebelum kita masuk ke materi lagi, coba berdiri. Kita mau menyanyikan lagu wajib. Ya, lagu wajib Garuda Pancasila tahu? Tahu. Oke, silakan bangkit berdiri. Ibu pimpin dari depan ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
dalam masyarakat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk peserta didik tahu bahwasanya kita di Indonesia ini memiliki beragam suku, memiliki beragam bahasa, memiliki beragam apa tuh? Makanan, pakaian, tarian, adat istiadat, semuanya kita beragam. Jadi di Indonesia ini bukan hanya satu suku, tapi berbagai suku. Hari ini Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Nanti dari video ini kalian bisa menemukan hal, ya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian tentang video ini, ya. Jadi ketika Ibu menonton video ini, kalian harus mendengarkan, mengamati, dan fokus, ya. Nanti ada pertanyaan dari video ini, oke? Kita putar dulu videonya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Vito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai dong, Mam. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Perempuan nggak boleh itu main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling jauh dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru kamu main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. Don't tell me that the sun see well. Oh mama my, you got me high so fast. It just give me the nice. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Setelah kalian melihat video yang udah Ibu putar, Ibu akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Kita ice breaking lagi ya nak ya. Ice breakingnya yaitu tentang konsentrasi. Oke, sudah tegak duduknya anakku. Tepuk konsentrasi. Oke, kita bagi kelompoknya menjadi 3. Ibu akan memberikan sesuatu kepada kalian. Ya, tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Tunggu ya, sebentar. Tunggu, sebentar. Oke, ini berapa orang? Ini yang pegang nanti ketua kelompoknya ya. Ini yang ketuanya. 2, 3, 4, 5. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagikan nah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Coba udah pas. Oke, ya. Tunggu dulu. Tunggu ibu terangkan dulu ya. Oke. Setiap kelompok harus ada perwakilannya. Siapa perwakilannya yang akan maju ke depan? Itu sebelah sini jelita. Oke ya. Nah itu ada gambar ya nak. Ada gambar. Kalian kerjakan secara kelompok. Ya. Caranya mengerjakan itu gampang sekali ya. Kalian tarik aja garisnya kemana asal daerah rumah adat ini ya. Oke. Udah. Nomor 1, kelompok 2, kelompok 3 udah paham? Oke. Sekarang kalian kerjakan secara kelompok. Ayo dimulai. Jangan lupa dibuat namanya dan kelasnya ya. Bikin kelompoknya ya nak ya. Di atas dibikin kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Oke. Yuk, kerjakan kelompok dia nak. Kelompoknya nak. Oke mantap. Kelompok 2, aman kelompoknya nak tuh. Bikin sini kelompok 2 ya. Di atasnya bikin kelompok 2. Di sini dibikin kelompok 3 ya. Di sini di awan ini pun boleh. Bikin kelompok 3 ya nak. Di atas awan ini boleh. Kelompok 3, kelompok 1 ya. Oke, coba cek dulu kawannya. Semuanya siap, kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, oke. Kelompok itu juga bisa gitu. Kelompok 1. Nomor 1, Nomor 1 rumah adat Sumatera Utara. Nomor 2 rumah adat Bali. Nomor 3 rumah adat Sumatera Barat. Nomor 4 rumah adat Jawa. Nomor 5 rumah adat Papua. oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Nomor 1 rumah adat Sumatera Utara. Nomor 2 rumah adat Bali. Nomor 3 rumah adat Sumatera Barat. Nomor 4 rumah adat Jawa. Nomor 5 rumah adat Papua. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 rumah adat Sumatera Utara. Nomor 2 Bali. Nomor 3 rumah adat Sumatera Barat. Nomor 4 rumah adat Jawa. Nomor 5 rumah adat Papua. Oke, silakan duduk. Ibu akan bagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik yang kedua ya. Yang ice breaking lagi ya nak ya. Ice breakingnya yaitu tentang konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Ini
dua, tiga, empat, lima, enam, berapa? Tiga, Dua lagi. udah pas? Itu belum kan? Ini Maggie. Oke, pas ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ibu bagikan satu gunting, ya. Satu gunting. Jangan dulu diinikan ya, sebentar. Jangan dulu ini. Kemudian Ibu bagikan dulu lemnya ya. Ini pengerjaannya agak lama ya, Nak ya, karena kan berbagi alatnya, ya. Oke. Ini lem kelompoknya ya. Lemnya ya. Oke, tunggu, belum dijelaskan sebentar. Cara pengerjaan untuk LKPD yang kedua, kalian menggunting gambar yang di bawah, ya Nak. Kalian menggunting gambar yang di bawah, kemudian kalian cocokkan ke kotak yang ada di atasnya, ya. Misalnya yang pertama pekerjaannya apa? Kalian tempel di sini. Jadi yang digunting itu hanya gambar orangnya saja, ya. Ini. Wah, ada gunting ini. Wah, adanya guntingnya, ada kok gunting ya? Oh, ya udah kan. Perwakilan kelompoknya ke depan. Perwakilan kelompoknya ke depan. Oke. Ayo, kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenal berbagai pekerjaan. Yang pertama itu pelukis, yang kedua arsitek, yang ketiga polisi, yang keempat guru, yang kelima pemadam, yang keenam dokter. Oke, kelompok 2. Kami kelompok 2 mempresentasikan mengenal berbagai pekerjaan. Jadi yang pertama pelukis, yang kedua arsitek, yang ketiga polisi, yang keempat guru, yang kelima pemadam, dan yang terakhir dokter. Oke, kelompok 3. Kami kelompok 3 mempresentasikan mengenal berbagai pekerjaan. Yang pertama yaitu pelukis, kedua polisi, ketiga pemadam, keempat arsitek, yang kelima guru, yang keenam dokter. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Akan melihat lagi gambar dari Garuda Pancasila. Kalian tahu kan Garuda Pancasila, Nak? Garuda Pancasila itu apa? Pancasila. Lambang dari negara Indonesia. Nah, dari video yang akan Ibu putar ini, kalian akan tahu apa itu Garuda Pancasila. Baru nanti kalian akan mengetahui
mengetahui apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selamat menyaksikan videonya. Tahukah kalian semboyan bangsa Indonesia? Ya benar, semboyan dari bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah mengetahui kan apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Apa sih pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini menggambarkan kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah. Sebaliknya, kita dipersatukan sebagai negara Republik Indonesia. Bentuk dari keberagaman di Indonesia yang pertama adalah keberagaman suku bangsa, yang dimana di dalamnya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, Papua, dan lain-lain. Setiap suku memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang unik. Bentuk dari keberagaman di Indonesia yang kedua adalah keberagaman budaya. Hal ini mencakup kepada tarian, lagu daerah, rumah adat, dan juga pakaian tradisional. Budaya yang berbeda memperkaya identitas bangsa. Salah satu dari keberagaman budaya yaitu adalah tari-tarian. Ada tari dari suku Jawa, Batak, Dayak, Minangkabau, Bugis, dan juga dari Papua. Dan masih banyak lagi tari-tarian daerah yang harus kita cari tahu, teman-teman. Selanjutnya adalah keberagaman bahasa daerah. Ya, bahasa yang ada di Indonesia itu bermacam-macam, yaitu ada bahasa Batak, Sunda, Jawa, Minang, Bugis, Dayak, dan juga Mandarin. Setiap daerah memiliki bahasa sendiri, tetapi bahasa Indonesia menyatukan semuanya. Bentuk dari keberagaman di Indonesia yang lain yaitu adalah keberagaman agama, yang mana kita menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Walaupun berbeda agama, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun. Selanjutnya, bentuk dari keberagaman di Indonesia yaitu keberagaman pekerjaan, yang dimana di Indonesia banyak sekali profesi yang dijalani, yaitu petani, nelayan, guru, dokter, pedagang, polisi, dan juga tentara. Setiap pekerjaan penting dan saling melengkapi. Walaupun berbeda pekerjaan, semua berkontribusi untuk kebaikan masyarakat dan bangsa. Sekian dulu penjelasan materi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, dari kelompok ini dulu. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap berjuang. Oke. Bhinneka Ika adalah berbeda-beda tetapi berjuang. Tetap Berjuang. berjuang. Ayo, siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika? Ayo. Berbeda tetapi tetap berjuang. Iya, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi materi kita ini tentang keberagaman, ya. Keberagaman yang pertama yaitu keberagaman agama. Agama apa yang ada di Indonesia? Kita ulangi ya. Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, ya. Yang kedua, keberagaman dalam bahasa. Bahasa apa, Jada?
belah ya. Di sini Allah mengajarkan kita dari keberagaman yaitu supaya kita saling mengasihi ya, saling toleransi, baru hidup rukun. Nah, jadi dari keberagaman ini kita harus saling mengasihi dan toleransi. Jadi inti dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu kita mengenal lebih dari satu suku, lebih dari satu bahasa, lebih dari satu rumah adat, lebih dari satu pakaian adat. Jadi bagaimana pemahaman anak-anak ibu tentang pelajaran hari ini? Oke, luar biasa, menyenangkan dan menambah semangat. Nah, ibu bagikan tes evaluasi ya, tes evaluasi terakhir. Dan ini adalah LKPD terakhir ya, lembar kerja peserta dikerjakan secara mandiri. Secara mandiri atau sendiri. Ayo, bagi ke temannya. Oper dulu, oper. Oper dulu sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mengerjakannya, kalian baca yang ada di belakang. Nih, ya kalian baca yang ada di belakang ini. Nanti kalian tulis jawabannya di itu ya nak ya. Jangan ya, sampai ke belakang bisa ya Mas ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, Miss buku dulu ya. Oke ya. Ayo dari belakang ke depan. Sini lanjut. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita harus tetap saling mengasihi walaupun kita berbeda-beda. Anak-anak ibu diajarkan untuk saling bertoleransi, saling mengasihi, tidak membeda-bedakan, tetap saling merangkul. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Luar biasa, Kita masuk ke dalam ice breaking. Ice breakingnya kali ini adalah mengucapkan salam dari berbagai suku. Yang pertama suku Batak, apa salamnya? Sama-sama kita ucapkan. Yang kedua suku Karo, apa salamnya? Menjual-jual, sama-sama kita ucapkan. Menjual-jual. Nias, salamnya apa? Sama-sama kita ucapkan. Dari suku Pakpak, apa salamnya? Menjual-jual. Sama-sama kita ucapkan. Menjual-jual. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Penutup, siapa yang mau bawa doa penutup? Ayo nak cepat jawab. Ya, sikap berdoa ya Naya. Baik sebelum kita itu pelajaran kita ini kita bersatu doa. Terima kasih termasuk doa, terima kasih telah menjawab kami dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih seberkat Tuhan telah memberi kami kesehatan dan beri kami mengajar kami dalam memberi kesehatan dan juga menjelaskan itu kami baik kami sama melakukan dengan gaya itu seberkat juga buat nanti kalau kami pulang ke Yesus berkala kami terhadap kami dari perjalanan hingga sampai di rumah dengan lain. Anda harus keberanian sekali ya. Amin. Oke.